Masih di kota Surabaya, rombongan tur Wali Songo bersama Bakso Ujung Timur melanjutkan perjalanan menuju makam Sunan Ampel berjarak hanya 7 km dari makam Sunan Bungkul. Alhamdulillah, pemirsa, kita sudah berada di Surabaya, tentunya di depan makam Sunan Ampel tentunya. Nah, untuk itu bagaimana nanti proses ziarahnya dan bagaimana nanti napak tilasnya, tetap ikutin terus perjalanan kami ziarah Wali Songo bersama Bakso Ujung Timur. Bernama asli Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, Sunan Ampel lahir di Campas sekitar tahun 1401 Masehi. Raden Rahmat datang ke Jawa diperkirakan sebelum tahun 1446 Masehi bersama dengan saudaranya Ali Musada dan saudara sepupunya Raden Burereh. Makam Sunan Ampel letaknya bersebelahan dengan makam Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila, istri pertamanya yang merupakan putri Adipati Tuban Arya Teja. Assalamualaikum. Ya wali Allah. Assalamualaikum. Ya Syekh. Maulana. Raden Rahmatullah. Sunan Ampel. Sahibal Karamah. Ji'naka. Zairin. Wa ala maqamika. Waqifin. La taruddana. Qaibin. Auda'na. Indaka. Syahadatan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sunan Ampel dikenal dengan ajaran Moh Limo. Ajaran tersebut antara lain moh main atau tidak berjudi, moh ngombe atau tidak meminum minuman keras, moh maling atau tidak mencuri, moh madat atau tidak menggunakan narkoba, moh madon atau tidak berzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sudah berada di tengah-tengah makam Raden Rahmatullah ya Ustadz ya, atau sering sekali disebut Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Nah, untuk itu kita juga akan bertanya-tanya tentang napak tilas atau ziarah siapa sih Sunan Ampel itu atau Raden Rahmatullah itu sebenarnya. Untuk itu silakan Ustadz tuh dijelaskan. Ya, alhamdulillah kita sudah di lokasi komplek pemakaman Sunan Ampel. Artinya di sini bukan hanya Sunan Ampel sendiri, tapi ada Mbah Son Haji atau Mbah Bolong, ada Mbah Soleh di utara Masjid Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri adalah orang dari Indochina Kamboja, putra dari Mbah Ibrahim As-Samarkandi yang ditugaskan untuk mendamaikan keributan yang ada di Majapahit. Sehingga setelah selesai akhirnya dia diberi hadiah tanah di daerah Surabaya namanya Ampel Dento, sehingga akhirnya menjadi pusat penyebaran agama Islam di Ampel di Surabaya. Nah, untuk Mbah Bolong ini siapanya Sunan Ampel nih Ustadz ya? Mbah Bolong adalah santrinya. Ada berapa banyak santri yang di waktu bersama Mbah Son Haji itu hanya 7 ya, paling dekat ya intinya ya, santri yang paling dekat kepada Sunan Ampel ini hanya 7 sehingga setelah perkembangan pesantren Ampel akhirnya menjadi banyak sekali, Ya, cuma ini ada beberapa yang 7 itu adalah yang pertama ya. Untuk karomanya sendiri Mbah Bolong itu seperti apa ya? Seperti yang saya ceritakan tadi, sehingga waktu mendirikan masjid itu yang tahu artinya mengkiblat masjid untuk tembus di sana adalah di Mekah gitu ya Ustadz ya? Di Ka'bah Mekah adalah
Mbah Bolong ya. yang namanya apa Mbah tembus Sunan. itu gimana gini Ustaz? Maksudnya dilihat dari sini Kelihatan. kelihatan. Subhanallah. Kelihatan dari sini. Jadi Sehingga kenapa dinamakan Mbah Bolong mungkin? ya Ustaz? Mbah Bolong akhirnya diberi julukan oleh Sunan Ampel nama Mbah Bolong. Karena sudah bisa melihat ya Ka'bah. Ka'bah ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah untuk Sunan Ampelnya sendiri Ustaz, karomahnya seperti apa Ustaz? Banyak sekali karomah Sunan Ampel. Sunan Ampel itu ada karomah yang sumur itu Sumurnya. ya di dalam masjid, dan mendirikan masjid ini peninggalan Sunan Ampel. Banyak sekali karomah-karomah. Karomah-karomah yang bermusuhan dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Banyak yang tunduk di Sunan Ampel dengan karomahnya. Banyak sekali. Dan santri yang termasuk termasuk tersohor adalah Sunan Kalijogo, itu makamnya, petilasan itu. Petilasannya ya. Yang sebelah sini Ustaz. Itu yang ada pagarnya. Oh, ada pagarnya. Petilasan. Petilasan Sunan Kalijogo. Ya, waktu berguru di sini dan dikubur di situ. Kalau Mbah Soleh itu Mbah Soleh siapanya itu, Sunan Ampel nih Ustaz? ya juga santrinya. Santrinya juga. Juga santrinya. Paling dekat sama Sunan Ya, Ampel Ustaz. tapi Salah satu dari Bapak. tugasnya adalah untuk membersihkan masjid. Membersihkan masjid. Ya, tugasnya membersihkan masjid. Dulu kalau masih ada Mbah Soleh, masjidnya bersih. Setelah Mbah Soleh meninggal, kotor. Kotor terus. Akhirnya Sunan Ampel mengatakan kalau Mbah Soleh masih itu kira-kira masjid masih bersih. Nah, akhirnya Mbah Soleh hidup kembali. Hidup kembali Ya. Ustaz? Wah, subhanallah. Sampai berapa 9 kali? 9 kali subhanallah. Berarti kenapa dinamakan Mbah Soleh? Karena juru kuncinya atau pembersih-bersihnya, marbotnya kalau hari ini ya Ustaz. Marbotnya musola ya. Kalau kali ini masalah atau berubah menjadi masjid nih Ustaz? Makamnya? Musola yang dulu dibersihkan Mbah Soleh? Sudah. Oh, sudah berubah menjadi masjid ya Ustaz ya? Kalau dulu masih musola ya Ya, Ustaz? dulunya masih. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Terus kemudian saya minta pesannya satu lagi Ustaz. Kalau bagi kita nih pemuda, biar nyampe karomahnya Sunan Ampel itu kita harus seperti apa nih sebagai pemuda hari ini? Ya sulit ya. Yang penting kita mengikuti ajaran aja lah. Ajaran yang wajib-wajib dari Rasulullah ke Sunan Ampel. Jangan meninggalkan sholat dan lain-lain. Terutama yang paling terkenal adalah akhlakul karimahnya Sunan Ampel. Dengan siapapun dia bergaul dengan siapapun. Harus tawadhu ini Ustaz ya. Terima kasih tawadhu. Terima kasih pemirsa dan terima kasih Ustadz dan Bapak panitia tentunya dari Bakso Ujung Timur Jarwali Songo. Kita ikutin terus perjalanan kami, masih panjang sekali, masih masih lama ya Ustadz ya. Masih lama. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin Ziarah Wali Songo bersama Bakso Ujung Timur.